Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam layanan kesehatan online RSU PKU Muhammadiyah Bantul dengan saya Dr. Nunung Sulistianingsih, Dokter Umum PKU Muhammadiyah Bantul. Pada kesempatan kali ini, apa sih yang mau kita bahas? Yaitu tentang isolasi mandiri pada anak yang terkonfirmasi COVID-19. Pasti pada penasaran kan? Nah, bagaimana kalau anak kita atau dalam satu rumah kita ada anak yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, pastinya jangan panik. Jadi kita lihat dulu, anamnesa dulu. Jadi kita tanya apakah gejalanya apa aja, kemudian mulai demam sejak kapan, kemudian nanti memang penegakan diagnosis COVID adalah dengan swab antigen maupun PCR. Kasus yang ada di Indonesia saat ini memang sedang Omikron ya yang merebak. Dan dari Kementerian Kesehatan memang pelaku perjalanan luar negeri itu yang mensuplai paling banyak dari kasus Omikron. Kemudian mungkin sekarang sudah diikuti dengan transmisi lokal. Kemudian 14%-nya masih dalam penelitian. Kalau dari transmisinya, kok bisa sih anak kita atau anaknya teman kita atau tetangga kita yang masih anak-anak kok bisa terkena COVID gitu ya? Pastinya kadang juga anak nggak mungkin ya di rumah aja, apalagi sekarang sudah mulai belajar ke sekolah walaupun tidak 100% ya. Jadi pernah juga diajak ke pasar, terus kemudian transmisi dari kantor orang tuanya, tertular dari orang tuanya, kemudian dari tempat ibadah. Saat berkendara harus naik kendaraan umum. Tentunya faktor risiko penularan dari anak itu memang paling banyak disebabkan karena klaster keluarga. Jadi tertular selain dari lingkungan yang tadi disebutkan, bisa juga memang dari ayah ibunya atau kakaknya atau saudara mbahnya, siapapun yang ada tinggal di dalam rumah. Jadi keluarga dengan resiko tinggi, di mana terdapat banyaknya keluarga yang mobilitasnya tinggi, jadi orang tuanya sering keluar, apalagi sering keluar kota, kemudian ada juga yang harus keluar rumah untuk mencari nafkah gitu ya. Dan pasti kalau tidak menggunakan protokol kesehatan yang ketat, yang baik, bisa menjadi media penularan bagi anak-anaknya yang ada di rumah. Penyebab dari adanya klaster keluarga yaitu dengan adanya penularan dari keluarga itu sendiri, baik dari berawal dari seseorang yang lebih dulu tertular dari ayahnya, ibunya tanpa sadar. Jadi kok tiba-tiba batuk, kok tiba-tiba pilek seperti itu. Dan di rumah kan biasanya tidak memakai masker ya. Nah, sebaiknya memang ketika sudah mulai gejala dari orang tuanya sudah bergejala, sebaiknya terus memakai masker karena secara tidak sadar bisa menularkan kepada anaknya. Kemudian kadang kita juga punya anak, membiarkan anak kita bermain dengan tetangga sekitar. Nah, kita harus cek dulu tuh ke tetangga itu, anak-anak yang bermain dengan anak kita itu apakah sedang sakit atau sehat. Kalau memang ada gejala batuk atau pilek ya sebaiknya kita di rumah dulu ya. Memang ini memang sedang naik-naiknya, apalagi sekarang ya Omikron, jadi memang harus membatasi anak-anak kita dari lingkungan luar yang kita tidak tahu. Kemudian mengurangi kegiatan berkumpul warga, jadi bisa jadi kita mengadakan misalkan ada arisan, pengajian, dan tanpa sadar ada makan-makan seperti itu ya, itu bisa secara tidak langsung menyebabkan anak tertular. Kemudian tidak menjaga jarak, terus juga jalan-jalan atau piknik ke tempat-tempat yang ramai. Nah, ini sebaiknya juga dihindari ya. Mungkin sudah jenuh ya memang dalam waktu 2 tahun ini sudah COVID itu, tapi kita harus bisa pintar-pintar memilih untuk mencari tempat hiburan yang tidak membahayakan bagi kesehatan anak dan keluarga kita. Anak-anak tentunya menjadi rentan ya, kelompok rentan di mana bisa tertular virus COVID-19. Umumnya gejala pada anak itu umumnya ringan. Ini dilansir dari IDAI, itu kebanyakan 50% itu gejalanya demam, batuk, kemudian ada juga yang diare, pilek. Jadi seperti flu kayak gitu, awalnya seperti flu. Tapi khas untuk ke Omikron ini dia ada serak-serak atau nyeri telan, khasnya di situ. Sebenarnya gejala pada anak itu tidak jauh berbeda dengan dewasa ya. Pada anak itu bisa terjadi asimptomatik juga, jadi bisa aja dia positif tapi tanpa gejala, jadi kita tidak tahu. Tapi ternyata nanti setelah menularkan ke adiknya, misalkan ternyata keluar gejala
batuk, pilek, demam. Biasanya demam akan muncul pada hari-hari awal ya, 3 hari pertama, kemudian disertai batuk, nyeri tenggorokan, pilek, dan juga diikuti serak. Dan kalau sampai diare atau muntah-muntah yang berlebihan, segera periksakan kesehatan anak ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Gejala ringan meliputi yang tadi saya sebutkan, demam. Kemudian kalau gejala sedang itu bisa sampai dengan sesak nafas, kemudian distres nafas, sampai dengan gagal nafas gitu ya. Kalau yang sampai gejala berat ya, itu khasnya. Tentunya kalau sudah gejala sedang berat harus segera kita larikan ke rumah sakit. Dan kalau sudah mengalami desaturasi itu penurunan kadar oksigen dalam darah di bawah 95% dalam keadaan ruangan, maka anak harus segera mendapat pertolongan berupa oksigen dan harus mendapat perawatan yang lebih intensif agar supaya anak itu tidak jatuh ke dalam kondisi kritis atau perlu masuk ke ICU dan sebagainya. Nah, sekarang kita lebih menekankan pada isoman pada anak dengan gejala COVID-19. Jadi kalau yang isoman itu yang seperti apa sih? Gitu. Jadi pada anak yang terkonfirmasi COVID-19, dia itu gejala dengan gejala asimptomatik tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Itu bisa dilakukan isolasi mandiri. Syaratnya yang pertama, pastikan anak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri. Jadi dia tidak bergejala atau bergejala ringan seperti batuk, demam, pilek, diare yang tidak berat. Kemudian anaknya masih aktif, mau makan, kooperatif, dan bisa menerapkan etika batuk. Dan sebenarnya harus bisa memakai masker ya kalau di rumah. Nah, pastikan rumah itu juga bisa untuk isolasi mandiri. Jadi harus kita pisahkan mana yang terkonfirmasi positif dan mana yang negatif. Kalau bisa untuk ventilasi ruangan juga cukup memadai, karena biar untuk sirkulasi udaranya terjadi dengan sirkulasinya baik. Kemudian kalau bisa kamar mandinya juga terpisah. Yang jelas tidak makan bersama-sama. Kemudian untuk yang merawat anak, nah apabila dalam satu keluarga itu ternyata yang positif anaknya aja gitu ya, jadi kan otomatis harus ada yang mengasuh atau orang tuanya harus merawat si anak. Nah itu tidak perlu khawatir. Yang jelas cari pengasuh yang bukan kelompok rentan. Jadi kalau bisa ya jangan yang atau simbahnya yang dengan komorbid gitu ya. Kalau bisa ya masih memiliki kesehatan yang baik. Kemudian yang mengasuh itu memakai masker. Kemudian apabila anak itu kita sudah kooperatif, kita pakaikan masker, itu pakaikan masker. Kalau ketika makan atau kita menyuapi anak itu yang menyuapi pakai masker. Jadi intinya meminimalisir adanya kontak langsung. Apabila ada anak yang sudah kooperatif ya, jadi kemudian untuk anak yang sudah 2 tahun ke atas sudah kooperatif, kita pakaikan masker. Kemudian tetap kita jaga jarak. Apabila anak itu kok susah dipakaikan masker dok gitu ya, ya sudah ya, intinya kita tetap menggunakan jaga jarak kurang lebih 2 meter. Kalau misalkan anak itu berada di dalam satu ruangan sendiri itu tidak pakai masker tidak apa-apa, tapi ketika dia harus berinteraksi dengan kita dan dia tidak memakai masker, ya kitanya yang harus memakai masker. Kemudian kalau perlu juga pakai face shield yang pengasuhnya ya. Kemudian mengajari anak kita ketika batuk atau bersin. Etika batuk atau bersin caranya seperti ini. Anak gini, kalau batuk gini, atau bersin, atau kita melatih dengan memakai tisu. Diajarin pakai tisu, bersin, batuk, nanti tisunya dibuang di tempat sampah atau kita sediakan kresek tersendiri seperti ini. Kemudian yang terus menjadi kita sebagai orang tua atau sebagai pengasuh ya harus menjadi selain pengasuh juga harus menjadi pengawas dari kondisi kesehatan si anak yang terkonfirmasi COVID. Jadi setiap hari kita periksa kondisi anak. Kalau bisa kita cek suhunya. Apabila dia demam, kita cek suhunya tiap minimal 2 kali sehari. Apakah sudah turun atau masih demam tinggi. Nah kalau pada saat keadaan demam kita bisa memberikan turun panas. Jadi orang tua tidak perlu khawatir, berikan turun panas, kemudian diseka pakai lap hangat, terus kemudian diberikan minum yang banyak agar panasnya bisa turun. Yang kedua selain suhu, yang kedua yaitu cek saturasi oksigen.
Apabila di atas 95% itu masih bagus. Kemudian denyutnya di anak ada di oximetry juga, itu bisa dilihat. Kalau dia denyutnya normal itu juga tidak masalah. Kemudian nafas anak terlihat cepat, lebih cepat dari biasanya apa tidak. Kalau dia terlihat sesak kok lebih cepat dari biasanya disertai dengan lemas, nah itu patut kita aware ya, kita perlu kita periksa ke Vaskes kesehatan segera atau tidak. Nah, selain itu juga kita harus perhatikan makanan asupan yang perlu kita berikan kepada anak. Jadi asupan yang tiap hari itu makannya masuk apa enggak, kemudian obat-obatan simptomatik yang kita berikan masuk apa enggak, seperti itu. Diusahakan agar gizi yang dimakan oleh anak itu tercukupi. Nah, ini untuk masalah obat-obatan. Biasanya pada langsung panik ya, waduh anak saya terkonfirmasi COVID positif, harus dapat ini nggak dok obat antivirus gitu. Nah, sebenarnya untuk gejala ringan atau asimptomatik itu tidak memerlukan antivirus ya, jadi cukup isolasi mandiri di rumah, kemudian diberikan obat-obatan seperti kalau demam dikasih turun panas, kalau batuk kasih obat batuk. Terus kemudian vitamin yang bisa diberikan yaitu vitamin C, vitamin D, dan juga zinc. Beberapa obat memang antivirus itu pada gejala sedang atau berat, tentunya ini dengan indikasi dari dokter ya, itu bisa diberikan dengan favipiravir. Kemudian selain itu obat-obat yang lain itu sama seperti obat-obat ISPA atau pneumonia pada umumnya. Vitamin C bisa 1-3 tahun bisa diberikan maksimal 400 mg per hari, 4-8 tahun 600 mg per hari, 9-13 tahun 1,2 gram per hari. Kemudian selain itu ada zinc 20 mg per hari. Vitamin D itu anak-anak orang dari 3 tahun cukup 400 international unit per hari. Anak untuk lebih dari 3 tahun 1000 international unit per hari. Nah, kemudian ini khusus pada bayi. Apabila bayi lahir ternyata ibunya suspek atau konfirmasi positif, kemudian bayinya seperti apa gitu ya, ternyata bayinya juga positif. Nah, misalkan bayinya juga positif, berarti bisa dirawat gabung dengan ibunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker ketika harus menyusui bayi. Dan apabila kondisi bayi itu sehat, artinya tidak ada gejala yang harus mondok di rumah sakit, artinya dari dokter sudah boleh pulang ya, berarti nanti rawat gabung dengan di rumah isolasi mandiri dengan ibunya. Tapi apabila yang positif ibunya dan bayinya itu negatif, ini tentunya yang lebih diperketat adalah bagaimana protokol kesehatan dari ibu ke bayinya ketika menyusui. Cuci tangan dahulu, kemudian memakai masker, dan kemudian apabila tidak pas menyusui ya sebaiknya bayinya agak jaga jarak, diletakkan intinya meminimalisir kontak dengan bayinya. Pemberian ASI pada bayi itu tetap dari WHO tetap diberikan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, kemudian menggunakan masker selama pemberian ASI, menjaga kebersihan badan terutama payudara. Kemudian apabila ibu itu probable atau terkonfirmasi COVID, gejala ringan atau tidak bergejala tetap menyusui, namun apabila gejala sedang berat tentunya kondisi ibu tidak memungkinkan untuk menyusui bayinya secara langsung, maka ASI bisa tetap diberikan dengan cara memerah. ASI kemudian diberikan oleh pengasuh yang lain. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih, semoga kita semua dan juga keluarga serta anak-anak kita selalu terlindungi dari bahaya COVID-19. Tetap sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kurangi mobilitas, sehat untuk kita semua. Saya akhiri, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.